Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga kepada hambanya yang patuh terhadap perintahnya. Siapa-siapa yang akan masuk ke dalam surga, semuanya adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran memberikan ciri-ciri hambanya yang akan menikmati surganya nanti. Di antaranya dalam video kali ini kita akan bahas tentang ciri-ciri perempuan yang dirindukan surga berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut ada beberapa kriteria wanita yang selalu dirindukan surga, antara lain: yang pertama, wanita yang menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah kewajiban, baik wanita maupun laki-laki. Orang Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Dan amalan sholat inilah yang kelak akan dihisab pertama kali di hari akhir. Dari hadis di atas cukup jelas bahwa wanita menjadi makhluk yang dirindukan surga apabila sholat 5 waktu selalu dilakukan dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, wanita yang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa juga merupakan satu dari rukun Islam. Berpuasa wajib bagi laki dan juga bagi wanita. Walaupun wanita mungkin tidak bisa menjalani ibadah puasa secara penuh di bulan Ramadan, namun mereka masih diberi kesempatan di luar Ramadan untuk membayar hutang puasa tersebut. Itulah salah satu keutamaan untuk wanita dalam berpuasa. Yang ketiga, wanita yang menghindari zina. Zina adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Zina adalah sebuah dosa besar. Wanita yang berzina akan sulit untuk masuk surga. Sebaliknya, wanita yang bisa menghindari perbuatan zina adalah ciri dari wanita yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wanita yang taat pada suami. Suami yang agamanya bagus akan selalu menuntun keluarganya untuk menuju kebaikan. Wanita yang baik dan dirindukan surga adalah wanita yang bisa mengikuti dan taat dengan suami tersebut. Jika sudah taat pada ajaran suami, tentu saja tidak akan sulit bagi seorang wanita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain keempat kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut, ada beberapa kriteria wanita lain yang dirindukan surga yang tertulis dalam Al-Quran dan beberapa hadis lainnya. Di antaranya, yang kelima, wanita yang senantiasa sabar.
Dalam Quran surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang Allah sebutkan untuk mereka yang ingin mendapat ampunan dan pahala yang besar. Salah satunya laki-laki dan wanita yang sabar. Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa sabar akan menghantarkan kita pada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari ampunan itulah kita akan bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, wanita yang mendidik anak perempuan dengan baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa diuji dengan anak-anak perempuan dengan sesuatu, kemudian dia tetap berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut bisa menjadi penghalang baginya dari api neraka. Dari hadis tersebut, mendidik anak perempuan dengan sebaik-baiknya adalah penghalang bagi seseorang untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ibu yang adalah wanita. Yang ketujuh, wanita sabar menerima penyakit. Penyakit adalah sebuah cobaan yang akan bisa mengangkat derajat kita, asalkan kita mampu bersabar. Baik laki-laki maupun wanita bisa bersabar dalam menerima penyakit, tentu akan ada ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diperkuat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabbah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bercerita kepadaku, ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Nabi, aku menderita penyakit sejenis ayan. Bila penyakit itu kumat, aku tidak sadar sampai membuka auratku. Berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bila kamu mau bersabar, maka bagimu surga. Tetapi bila tidak, maka aku bisa mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita tadi menjawab, baiklah, aku bersabar, tetapi doakan agar aku tak sampai membuka aurat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakannya. Yang kedelapan, selalu mencari ridho suami. Mencari ridho suami adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para wanita. Dan inilah salah satu karakteristik wanita yang selalu dirindukan surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu bisa meminta ridho suaminya atau meminta maaf saat suaminya sedang marah atau saat ia sedang marah kepada suaminya. Yang kesembilan, wanita yang tidak pernah menyakiti orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan
bahwa wanita yang hanya mampu sholat 5 waktu dan bersedekah dengan sepotong keju, namun tidak pernah menyakiti hati siapapun, itu adalah penghuni surga. Tidak demikian dengan wanita yang rajin beribadah siang dan malam, namun sering menyakiti tetangganya dengan lisan, maka wanita yang seperti ini adalah penghuni neraka. Yang ke-10, wanita yang menyayangi binatang. Binatang jugalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang bisa menyayangi binatang dan tidak berbuat aniaya terhadap binatang pasti mendapat ganjaran tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ganjaran tersebut adalah surganya Allah, seperti sebuah kisah tentang seorang wanita yang memberi minum anjing yang sedang kehausan, maka wanita tersebut taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan tersebut. Yang ke-11, wanita yang amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa siapa saja yang menjadi penolong bagi orang lain dengan menyuruh mengerjakan hal yang ma'ruf serta mencegah yang munkar, baik laki-laki maupun wanita, mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan tersebut, wanita yang amar ma'ruf dan nahi munkar adalah wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, wanita yang melahirkan keturunan. Wanita yang melahirkan dan bisa mendidik anak-anaknya hingga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah akan diberikan kedudukan istimewa di dalam Islam. Begitulah penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wanita yang meninggal ketika sedang melahirkan akan dianggap sebagai wanita yang mati syahid dan mendapatkan balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-13, wanita yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua adalah dua orang yang wajib untuk dihormati, baik laki-laki maupun wanita, wajib berbakti kepada orang tuanya. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang fardu kifayah. Wanita yang berhasil berbuat baik dan berbakti kepada orang tua tentulah menjadi wanita yang dirindukan oleh surga dan akan menetap di dalam surga tersebut, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.